Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Lai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Timbul pertanyaan, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan menjadi kesatuan utuh. Berdasar mengalir tidak arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terhubung. Jadi, arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian disebabkan karena aliran elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berdasarkan susunan rangkaian terbagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun tidak bercabang. Kelebihan rangkaian seri, yang pertama, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalkan beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus, akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Kelebihan rangkaian ini, yang pertama, jika beban listrik misalkan lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber. Sehingga, apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang sangat banyak. Yang ketiga, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan rangkaian seri. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lampu 1 dan 2 disusun secara rangkaian seri, begitu juga lampu 3 dan 4. Sedangkan lampu 1 dan 3 disusun secara rangkaian paralel, begitu juga pada lampu 2 dan 4. Pada simulasi ini diperlihatkan ada sebuah baterai, kabel, dan 3 lampu. Ini termasuk pada rangkaian campuran. Baterai ini biasa dilambangkan dengan V atau beda potensial. Bola-bola kecil ini melambangkan kuat arus. Arus ini yang mengalir pada hambatan.
Pada 3 bola ini, pada 3 lampu ini dilambangkan dengan R, yaitu hambatan. Jadi kenapa lampu 1 ini lebih terang dibandingkan lampu 2 dan 3? Ini termasuk pada hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi arus yang masuk pada percabangan akan sama besar dengan arus keluar. Jadi kalau arusnya masuk 5 saat percabangan, maka akan dibagi 2. Sehingga arus yang pertama pada lampu 1 ini hanya dipakai pada 1 lampu. Sedangkan pada percabangan 2 akan dipakai 2 lampu. Karena itulah lampu 1 lebih terang dibandingkan lampu 2 dan 3.